Saudara-saudara, kita bertemu lagi dalam program Roti Hidup dari Jemaat Immanuel Batakan pada saat ini. Saya sungguh bersukacita karena sudah 3 kali saya mengisi acara program Roti Hidup ini. Kali ketiga ini saya mau bersama-sama dengan saudara-saudara mendengarkan firman Allah, merenungkan bagaimana Allah itu dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, Engkau Allah yang menyertai kami senantiasa. Saat ini kami mohon kehadiran-Mu untuk menolong kami memahami firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membaca dari Mazmur pasal 139 ayat 7 sampai ayat 12. Mazmur 139 ayat 7 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Kalau saudara ambil waktu cukup tenang dan membaca Mazmur 139 seluruh ayat, dan mengambil waktu secara khusus memahami ayat 7 sampai ayat 12 di sini, saudara akan menemukan diri sebenarnya terkurung pada suatu momen di mana benar-benar saudara yakin mata Allah dan tangan Allah mencengkeram saudara, menjangkau saudara. Mungkin masih ingat bagaimana Amerika Serikat mendapatkan pemimpin Irak Saddam Hussein yang akhirnya ditemukan di tempat persembunyian di bawah tanah. Tapi berapa lama intelijen Amerika itu mengikuti jejak-jejak sampai mereka bisa menemukannya? Lama dan butuh banyak waktu, butuh biaya. Saat ini akan saya beritahu kepada saudara bahwa ada orang yang tidak butuh 1 rupiah pun untuk menemukan sehebat apapun seseorang itu bersembunyi, yaitu Allah sendiri. Kalau saudara baca baik-baik perikop ini, saudara akan menemukan bagaimana pemazmur itu sampai pada sebuah keyakinan yang luar biasa, siapakah Allah itu dan bagaimana Allah itu hidup hadir dalam kehidupan manusia. Dia katakan, kalau misalnya saya ke langit, Engkau ada di sana. Dia juga simpulkan, kalau seandainya saya bersembunyi ke dunia orang mati, ke bawah tanah, tempat yang dianggap paling aman oleh manusia, bisa bersembunyi.
di sana pun engkau. Jadi di ketinggian Allah ada, di kedalaman Allah ada. Lalu pemazmur juga berbicara tentang Allah secara horizontal. Dia katakan, seandainya aku terbang dengan sayap fajar dari timur ke barat, itu jauh sekali dan tak terjangkau oleh mata kita. Kalaupun aku terbang dengan sayap fajar, engkau juga ada di sana. Berarti secara horizontal, mendatar, Allah ada di situ. Timur, barat, barat, timur. Kalaupun pemazmur ke sana, Allah akan menjangkau dia. Tangan Allah menjangkau dan menuntun dia. Sudah lengkap secara mata angin vertikal, Allah ada di situ. Secara mendatar horizontal, Allah ada di situ. Lalu secara lain lagi, seandainya aku berkata, biarlah malam saja melingkupi aku supaya engkau tidak melihat aku. Apa yang terjadi? Pemazmur itu mengatakan, gelap tidak menggelapkan bagimu. Kalau aku mengatakan biar sinar terang melingkupi aku, bagi Allah tidak ada masalah. Gelap atau terang, bagi Allah sama saja. Dia melihat orang. Nah, kalau seperti itu sifat Allah, karakter Allah. Ke atas, mau sembunyi ke atas, ada dia. Mau ke bawah, ada dia. Mau ke timur, mau ke barat, dia ada. Di dalam kegelapan bersembunyi, dia ada. Terang, kegelapan itu menjadi terang baginya. Jadi saudara-saudara, sia-sia bagi saudara untuk bersandiwara sebagai orang percaya. Sadari benar, Allah itu maha hadir. Tidak ada tempat di mana seseorang bisa bersembunyi dari Allah. Tidak ada juga waktu di mana seseorang bisa menghindar dari Allah. Allah itu maha hadir. Jadi saudara di rumah, Allah hadir. Saudara di kendaraan ke kantor, Allah hadir. Saudara sedang bekerja, Allah hadir. Pun kalau saudara sedang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Allah hadir. Kalau saudara suka ada di meja judi, Allah hadir di sana. Saudara suka ada di tempat-tempat misalnya karaoke yang cenderung mesum, Allah ada di sana. Iblis akan membuat saudara tidak menyadari Allah ada di situ, tapi Allah ada di sana. Tidak ada tempat bagi kita untuk bersembunyi dari hadapan Allah. Jadi, kalau Anda orang percaya, saudara mau percaya bersungguh-sungguh kepada Allah, nikmati kehadiran Dia. Dia tidak akan pernah jauh dari saudara. Dia akan selalu menjangkau saudara. Saudara ada selalu di dalam jangkauan tangan Allah, jangkauan mata Allah, jangkauan kasih Allah. Dan saudara, sesungguhnya di dalam Allah menjadi aman. Jangan bersembunyi karena Allah melihat kita. Allah hadir dalam kehidupan kita. Selamat percaya kepada Allah yang melindungi saudara dengan matanya, dengan kasihnya, dan juga dengan tangan yang penuh dengan damai. Amin. Kita berdoa mensyukuri roti hidup yang sudah kita terima lagi. Mari kita berdoa. Ya Allah, Engkau Allah yang maha hadir dan meliputi seluruh kehidupan kami. Kami sungguh mohon dan berserah kepadamu supaya jangan lagi kami bermain-main di hadapan-Mu. Karena tidak ada tempat bersembunyi darimu. Engkau Allah yang maha hadir, maha kuasa dan maha tahu. Buatlah hidup kami sebagai orang percaya merasa berbahagia dan merasa aman. Oleh karena Engkau selalu ada, melihat kami, menolong kami, dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah